Selamat datang di cerita dunia lain, tempat di mana ketakutan hidup dan kegelapan menyapa. Seperti apa cerita kali ini? Yuk kita masuk ke ceritanya. Arya mengayuh sepedanya pelan di jalanan yang sudah sepi. Sudah hampir tengah malam, dan ia baru saja pulang dari pekerjaannya di sebuah minimarket dekat kampus. Perutnya berbunyi lapar. Di ujung jalan kecil yang gelap, ada warung nasi goreng yang terang benderang. Warung itu sangat ramai, meskipun letaknya agak tersembunyi di antara deretan ruko yang sudah tutup. Aneh, pikir Arya, kok bisa seramai ini? Padahal tempatnya nggak strategis. Warung itu milik seorang pria tua bernama Pak Darman. Arya sudah beberapa kali melewati tempat ini, tapi belum pernah mampir. Namun, banyak teman kampusnya bilang kalau nasi goreng di sini gila enaknya. Sekali coba, pasti ketagihan. Malam itu, rasa penasaran mengalahkan rasa lelah. Arya menepikan sepedanya dan ikut mengantre. Saat sampai di depan meja kasir, ia melihat Pak Darman berdiri di balik etalase. Pria itu sudah tua, tubuhnya agak bungkuk, dan wajahnya penuh keriput. Tapi yang paling aneh, tangannya bersih sekali, tanpa noda minyak atau bumbu. "Nasi goreng spesial satu ya, Pak," kata Arya. Pak Darman mengangguk. Tanpa bicara, ia masuk ke dalam dapur kecil di belakang warung. Tapi yang aneh, tak terdengar suara menggoreng atau aroma bumbu yang ditumis. Tak sampai 2 menit, nasi goreng sudah siap. Cepat banget, Arya mengernyit. Warung nasi goreng lain butuh waktu setidaknya 5 menit untuk masak. Tapi di sini, pesanan datang secepat kilat. Makanan itu disajikan di atas piring putih dengan telur mata sapi di atasnya. Uapnya masih mengepul, aromanya menggoda. Arya mulai makan. Rasanya luar biasa, gurihnya pas, bumbunya meresap, dan ada sedikit rasa manis yang bikin nagih. Ini nasi goreng terenak yang pernah ia makan. Dalam sekejap, piringnya sudah bersih. Saat membayar, Arya melihat ke dapur. Tapi aneh, tidak ada kompor menyala, tidak ada wajan, tidak ada suara sutil yang beradu dengan panci. Ia menoleh ke Pak Darman. Pria itu tersenyum tipis. "Nasi gorengnya enak kan?" katanya dengan suara serak. Arya mengangguk, meski ada rasa aneh di dadanya. Di perjalanan pulang, perasaan itu semakin kuat. Ia merasa ada sesuatu yang janggal. Bagaimana bisa warung ini selalu ramai, tapi tak ada yang melihat proses memasaknya? Kenapa makanannya datang begitu cepat? Dan yang paling membuat Arya merinding, kenapa nasi gorengnya punya rasa yang sulit dijelaskan? 2 hari setelah pertama kali makan di warung Pak Darman, Arya kembali. Ia tidak tahu kenapa, padahal di sekitar kampusnya banyak tempat makan lain yang lebih dekat dan lebih murah. Tapi ada sesuatu dari nasi goreng Pak Darman yang membuatnya ingin datang lagi. Saat ia tiba, warung itu tetap ramai, seperti sebelumnya. Bahkan lebih ramai dari sebelumnya. Orang-orang duduk berdesakan, makan dengan lahap. Ada yang matanya kosong, seperti linglung. Ada yang makan tanpa bicara, hanya fokus menghabiskan makanan di piringnya. Arya duduk di pojokan, menunggu pesanannya. Kali ini, ia ingin memperhatikan lebih baik. Lalu, ia mencium bau anyir. Samar, tapi ada, seperti bau darah yang sudah mengering. Arya mengendus pelan, mencoba mencari sumbernya. Bau itu terasa lebih kuat di bagian belakang warung, di dekat dapur yang tersembunyi oleh tirai kain lusuh. Ia menoleh ke pelanggan di sebelahnya, seorang pria paruh baya yang tampaknya sudah sering makan di sini. "Pak, kok di sini kayak bau anyir ya?" bisik Arya. Pria itu meliriknya sekilas, wajahnya pucat. "Jangan tanya-tanya aneh di sini, Nak," jawabnya pelan. "Makan saja. Kalau sudah makan, pergi." Jawaban itu membuat Arya merinding. Lalu, ia teringat sesuatu. Minggu lalu, setiap kali ia melewati warung ini, selalu ada seorang pengamen tua yang duduk di bangku dekat pintu, memainkan gitar tuanya. Suaranya sumbang, tapi ia selalu di sana, bernyanyi lagu-lagu lama dengan wajah lusuh. Tapi malam ini, pengamen itu tidak ada. Arya melirik bangku tempat biasanya pria itu duduk. Kosong,
Tidak ada gitar, tidak ada bekas minuman atau rokok seperti biasanya. Seolah ia tidak pernah ada. Ia menoleh ke salah satu pelayan warung. "Pak, pengamen yang biasa di sini kemana?" tanyanya. Pelayan itu, seorang pria berusia sekitar 40-an, terdiam sejenak. Wajahnya seperti tegang. "Udah lama gak kelihatan," jawabnya akhirnya. Arya menelan ludah. Ia kembali mencium bau anyir itu. Dan sekarang, ia merasa ada yang memperhatikannya. Saat menoleh ke kasir, ia melihat Pak Darman menatapnya dari balik meja. Wajahnya tanpa ekspresi, tapi matanya dingin. Arya buru-buru menunduk, merasa tidak nyaman. Lalu, pelayannya datang dengan sepiring nasi goreng panas. "Silakan Mas," katanya. Arya menatap nasi goreng itu. Wangi, menggoda, tapi kini ia merasa ada sesuatu yang salah. Sangat salah. Malam itu, Arya pulang dengan perasaan tidak enak. Bau anyir di warung Pak Darman masih terbayang di hidungnya. Dan tatapan dingin pemilik warung itu terus menghantuinya. Tapi yang lebih mengganggunya adalah pelanggan-pelanggan di sana. Mereka makan dengan cara yang aneh, tidak berbicara, tidak melihat sekeliling. Hanya fokus pada nasi goreng di piring mereka. Beberapa bahkan seperti tidak sadar diri, seperti robot yang diprogram untuk makan. Dan sekarang, Arya baru sadar sesuatu. Ia tidak pernah melihat pelanggan yang sudah selesai makan meninggalkan warung itu. Kemana mereka pergi? Keesokan harinya, di kampus, Arya mendengar percakapan dua temannya di kantin. "Lo tahu si Bayu yang kemarin bareng gue ke warung nasi goreng itu?" tanya salah satu temannya. "Kenapa? Dia aneh banget bro. Sejak makan di sana, dia jadi diem terus. Kayak linglung, bengong gitu." Arya langsung menoleh. "Kalian ngomongin warung Pak Darman?" tanyanya. Mereka mengangguk. "Si Bayu sekarang nggak kayak biasanya," kata salah satu dari mereka. "Dia nggak banyak omong, matanya kosong. Gue ajak ngobrol pun, dia cuma jawab atau angguk-angguk doang. Bahkan kemarin dia duduk di kelas seharian tanpa nyatet apapun." Arya merinding. Ia ingat pelanggan-pelanggan di warung malam itu. Semua terlihat seperti tidak sadar sepenuhnya. Apa mungkin mereka mengalami hal yang sama dengan Bayu? Tengah malam, Arya tidak bisa tidur. Perasaannya gelisah. Ia membuka ponselnya dan mencari berita tentang orang hilang di sekitar warung Pak Darman. Tidak ada. Tapi saat membuka grup kampus, ia melihat pesan dari seorang mahasiswa yang tidak terlalu ia kenal. "Tolong, temen gue abis makan di warung nasi goreng itu. Sekarang dia pingsan, badannya dingin. Dia ngomong sendiri dalam tidurnya. Gue harus gimana?" Arya membacanya berulang kali. Ia mengetik cepat, "Di mana sekarang?" Tidak lama, orang itu membalas, "Di kosan gue." Dia ngigau tentang darah. Katanya dia lihat orang diseret ke dapur warung itu, terus ada yang teriak minta tolong. "Gue takut banget." Darah Arya langsung berdesir. Pukul 2 dini hari, Arya tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia mengambil jaket, lalu keluar dari kosannya. Dengan hati-hati, ia mengayuh sepedanya ke arah warung Pak Darman. Jalanan sepi, lampu-lampu jalan berkedip samar. Saat mendekati warung, ia memperlambat laju sepedanya. Warung itu sudah tutup, lampunya mati, tidak ada satupun tanda kehidupan. Tapi saat ia melewatinya, Arya berhenti mendadak. Ia mendengar sesuatu, bisikan samar, seperti seseorang berbisik di dekat telinganya. Ia menoleh ke kanan, ke warung yang gelap itu. Lalu ia mendengarnya lagi. "Tolong!" Arya membeku. Suaranya datang dari dalam warung. Suara seseorang yang sedang memohon bantuan. Arya tidak bisa berhenti memikirkan bisikan yang ia dengar tadi malam. Ia yakin ada seseorang di dalam warung Pak Darman, seseorang yang meminta tolong. Namun, ketika ia kembali ke sana keesokan harinya, warung itu sudah kembali normal, buka seperti biasa. Pelanggan ramai seperti tidak ada yang terjadi. Dan satu hal yang semakin membuat Arya merinding. Warung itu selalu buka. Tidak peduli pagi, siang, malam,
Bahkan larut dini hari sekalipun, lampu di warung itu selalu menyala. Dan pelanggan tetap berdatangan. Kapan mereka tutup? Pikir Arya, kapan mereka istirahat? Tapi yang lebih aneh lagi, ia tidak pernah melihat Pak Darman memasak. Malam berikutnya, Arya kembali melewati warung itu. Kali ini, ia datang lebih larut, hampir pukul 3 pagi. Dan benar saja, warung itu masih buka. Pelanggan tetap ada, meski tidak sebanyak sebelumnya. Mereka duduk diam, makan nasi goreng seperti biasa, dengan tatapan kosong. Arya berdiri di seberang jalan, memperhatikan. Tidak ada tanda-tanda warung itu pernah tutup. Tidak ada tanda-tanda warung sedang bersiap-siap membuka atau membersihkan tempat. Semua berjalan seperti mesin yang bekerja terus-menerus. Ini nggak masuk akal, pikir Arya. Lalu, tiba-tiba, seseorang menepuk bahunya dari belakang. Arya tersentak, jantungnya hampir copot. Saat ia menoleh, ia melihat seorang pria tua dengan wajah penuh keriput. Pria itu memakai sarung dan kaos lusuh. Sepertinya seorang warga sekitar. Pria itu menatapnya dengan sorot mata tajam. "Kau penasaran soal warung itu ya?" tanyanya pelan. Arya mengangguk ragu. Pria itu menarik napas panjang, lalu berbisik, "Jangan pernah tanya soal warung itu kalau masih sayang nyawa." Arya merinding. Ia mencoba bertanya lebih jauh, tapi pria tua itu langsung berjalan pergi, seolah tidak ingin membicarakan lebih lanjut. Keesokan harinya, Arya mencoba mencari tahu lewat orang-orang di sekitar. Ia bertanya pada tukang parkir yang sering mangkal di dekat situ. "Mas, warung Pak Darman itu tutupnya kapan sih?" Tukang parkir itu tiba-tiba terdiam. Wajahnya berubah pucat. Saya nggak tahu mas. Makan aja kalau mau makan, jangan banyak nanya." Arya mulai curiga. Ia bertanya pada pemilik warung kopi kecil di sebelah warung Pak Darman. "Bu, ibu tahu nggak warung itu tutup jam berapa?" Wanita itu langsung terdiam. Tangannya yang sedang menyusun gelas tiba-tiba gemetar. "Mas, jangan usil. Kalau Mas Arya masih mau hidup, jangan tanya-tanya soal warung itu." Arya semakin penasaran. Semua orang seakan takut membicarakan warung itu. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan, sesuatu yang mengerikan. Dan Arya bertekad untuk mencari tahu lebih jauh. Malam itu, Arya tidak langsung pulang. Rasa penasarannya semakin besar setelah mendengar peringatan dari pria tua tadi. Ada yang tidak beres dengan warung Pak Darman. Semua orang takut membicarakannya. Dan warung itu tidak pernah tutup. Ia memutuskan untuk mencari jalan lain. Jika semua orang enggan bicara, maka ia akan mencari jawabannya sendiri. Ia akan menyelidiki warung itu lebih dalam. Alih-alih masuk ke warung, Arya berjalan memutar ke belakang. Di sana ada sebuah gang sempit, gelap, dan berbau apek. Gang itu seperti tidak pernah dilewati orang, penuh dengan sampah, dan nyaris tidak ada penerangan. Arya menyalakan senter dari ponselnya. Langkahnya pelan. Hati-hati, di ujung gang ada sebuah pintu kayu kecil. Kemungkinan pintu belakang warung Pak Darman. Tapi yang lebih menarik perhatian Arya adalah tanah di dekat pintu itu. Ada bekas ceceran darah. Setetes, 2 tetes, lalu semakin banyak. Ia berjongkok dan menyentuhnya. Masih basah. Darah ini baru saja jatuh ke sini. Arya menelan ludah. Ia mengikuti jejak darah itu. Tapi yang aneh, cecerannya tidak berlanjut kemana-mana, menghilang begitu saja. Arya merinding, seolah-olah sesuatu telah diseret ke dalam tanah atau ke tempat lain yang tidak terlihat. Saat Arya hendak berdiri, ia mendengar sesuatu. Serak, serek, suara langkah pelan di dalam gang. Arya langsung menahan napas. Ia menoleh ke belakang, menyorotkan senter ke arah sumber suara. Tidak ada siapa-siapa. Tapi perasaannya tidak enak. Ia merasa sedang diawasi. Lalu, dari arah pintu belakang warung, terdengar suara lirih. Seseorang mengerang kesakitan. Arya terpaku. Itu suara manusia. Suaranya pelan, hampir tidak terdengar, seperti seseorang yang lemah dan kehabisan tenaga. Ia mencoba mendekat, dan tiba-tiba, Jerukaha, Gerukaha, seekor anjing liar keluar dari kegelapan, menyala keras ke arah pintu. Bulunya berdiri, taringnya terlihat. Anjing itu tampak marah.
atau ketakutan. Ia menggonggong liar beberapa kali, lalu lari terbirit-birit. Arya tercekat. Apa yang ditakuti anjing itu? Ia kembali menoleh ke pintu belakang warung, ke tempat di mana darah tadi tercecer. Tiba-tiba, ceklek, pintunya perlahan terbuka sendiri. Arya berdiri terpaku di depan pintu belakang warung. Pintu kayu tua itu sedikit terbuka, berderit pelan, seolah mengundangnya untuk masuk. Bau anyir darah semakin kuat menusuk hidungnya. Di dalam kepalanya, suara-suara peringatan berteriak, "Pergi dari sini, jangan ikut campur." Tapi rasa penasarannya lebih kuat. Dengan tangan gemetar, Arya menelan ludah, lalu perlahan mengintip ke dalam dapur warung Pak Darman. Dan saat itulah rasa mual langsung menghantam perutnya. Dapur warung itu tidak seperti dapur biasa. Tidak ada kompor yang menyala, tidak ada wajan yang digunakan untuk memasak, seperti warung nasi goreng pada umumnya. Yang ada hanyalah sebuah wajan raksasa di tengah ruangan, dan di atasnya sesosok tubuh manusia tergantung. Darah dari tubuh itu menetes perlahan ke dalam wajan. Setiap tetesnya menimbulkan suara pluk yang terdengar jelas dalam keheningan. Arya menahan napas. Matanya membelalak. Itu tubuh manusia. Tubuh itu digantung terbalik dengan kaki terikat di langit-langit. Wajahnya pucat, matanya terbuka lebar, seolah masih merasakan penderitaan. Dari lehernya yang tersayat, darah terus mengalir deras ke dalam wajan di bawahnya. Arya ingin berteriak, ingin berlari, tapi tubuhnya membeku. Lalu ia melihat Pak Darman. Pak Darman berdiri di samping wajan besar itu, matanya kosong. Bibirnya bergerak-gerak merapal sesuatu yang tidak dimengerti Arya. Suara gumaman mantranya terdengar seperti bisikan dari dunia lain. Di tangannya, ia memegang sebuah pisau besar yang berkilat di bawah cahaya lampu dapur yang redup. Tiba-tiba, ia berhenti berdoa. Pak Darman mengangkat wajahnya, dan ia menatap langsung ke arah Arya. Seolah ia tahu, Arya sedang mengintip. Jantung Arya seperti berhenti berdetak. Pak Darman diam selama beberapa detik, menatapnya dengan mata kosong. Lalu, senyum mengerikan mulai muncul di wajahnya. Perlahan, ia melangkah maju, tangannya masih memegang pisau besar itu. Arya tersadar dari rasa takutnya. Ia harus lari. Sekarang, tanpa berpikir panjang, ia berbalik dan berlari keluar gang. Napasnya tersengal-sengal. Di belakangnya, ia bisa mendengar suara langkah kaki menyeret. Pak Darman mengikutinya. Arya berlari secepat yang ia bisa. Kakinya terasa berat, napasnya tersengal. Tapi ia tidak berani menoleh ke belakang. Ia tahu Pak Darman sedang mengikutinya. Tapi bukan hanya itu, ada sesuatu yang lain. Udara di sekitar gang menjadi lebih dingin, seperti ada kabut yang mengelilinginya. Semakin jauh ia berlari, semakin kuat terasa bahwa ia tidak hanya dikejar oleh manusia. Ada sesuatu di belakangnya. Sesuatu yang lebih gelap dari malam, sesuatu yang tidak terlihat. Tapi ada, saat Arya melewati gang dan masuk ke jalanan utama, ia mulai mendengar suara-suara aneh. Bisikan, tangisan, desahan putus asa. Suara-suara itu berbisik tepat di telinganya. Meskipun ia tahu, tidak ada siapapun di dekatnya. "Kenapa kau melihatnya? Kau tidak boleh pergi. Mereka lapar. Mereka butuh lebih banyak." Arya menggigit bibirnya, menolak untuk berhenti. Tapi langkahnya mulai melambat, bukan karena lelah, tapi karena sesuatu menahannya. Udara di sekitarnya semakin berat, seperti ada tangan tak terlihat yang berusaha menariknya kembali ke gang belakang warung. Tiba-tiba, dari ekor matanya, ia melihat sesuatu, bayangan hitam. Ia tidak bisa menjelaskannya dengan pasti, tapi sosok itu bukan manusia. Tingginya hampir 2 kali lipat dari manusia normal. Tidak berbentuk jelas, seperti gumpalan kegelapan yang berdenyut pelan. Dan yang paling menakutkan, bayangan itu mendekat. Arya berhasil sampai ke kosannya. Ia mengunci pintu rapat-rapat. Jendela pun ditutup rapat. Ia berpikir bahwa semuanya sudah selesai. Tapi ia salah. Malam itu, ia mengalami mimpi terburuk dalam hidupnya. Dalam mimpinya, ia duduk di sebuah meja panjang yang penuh dengan hidangan. Nasi goreng mengepul di atas piring, aromanya menggoda.
Tapi ada sesuatu yang aneh. Tangan Arya tidak bisa bergerak. Ia melihat ke bawah dan jantungnya hampir berhenti berdetak. Tangannya, bukan lagi tangannya. Dagingnya kemerahan, dipotong rapi seperti potongan daging sapi segar. Darah masih merembes keluar. Ia melihat ke sekeliling meja. Ada Pak Darman dan ada pelanggan-pelanggan warung itu duduk di hadapannya. Mereka semua tersenyum. Lalu, mereka mulai makan. Mereka makan dirinya. Ria ingin menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dan di ujung meja, sesosok bayangan hitam berdiri diam, memperhatikannya. Lalu berbisik dengan suara yang dalam dan mengerikan. Sebentar lagi giliranmu. Arya terbangun dengan napas memburu. Mimpi buruk itu masih terasa nyata. Gambaran dirinya disajikan di atas piring. Orang-orang yang tersenyum sambil memakan tubuhnya, dan bisikan mengerikan dari sosok hitam itu terus menghantuinya. Tapi ada satu hal yang paling mengganggunya. Kalimat terakhir dalam mimpi itu, sebentar lagi giliranmu. Arya merasa semakin yakin bahwa warung Pak Darman bukan sekadar warung biasa. Ada sesuatu yang lebih gelap di baliknya, dan ia harus mencari tahu. Hari itu, Arya memutuskan untuk mencari informasi tentang kasus orang hilang di sekitar warung. Ia membuka internet, mencari berita-berita lokal yang mungkin terkait. Awalnya, tidak ada yang aneh. Tapi saat ia mulai mencari lebih dalam, ia menemukan sebuah pola yang menyeramkan. Setiap beberapa bulan, ada laporan orang hilang di sekitar area warung Pak Darman. Kebanyakan korban adalah orang-orang yang tidak memiliki banyak koneksi pengamen, gelandangan, pekerja malam. Mereka menghilang tanpa jejak. Polisi tidak pernah menemukan bukti yang jelas. Dan kasus-kasus itu akhirnya dibiarkan begitu saja, dianggap sebagai kasus kehilangan biasa. Namun, ada satu laporan yang menarik perhatian Arya. Seorang mahasiswa bernama Budi pernah menghilang secara misterius setahun yang lalu. Dan sebelum menghilang, ia diketahui sering mengunjungi warung Pak Darman. Arya mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Budi. Ia bertanya ke beberapa teman seangkatannya yang mungkin mengenal pria itu. Setelah beberapa percakapan yang penuh ketegangan, seseorang akhirnya memberinya petunjuk. Kalau lo mau tahu tentang Budi, coba cari di kamar kosnya yang lama. Kamar itu masih kosong sejak dia hilang. Arya segera pergi ke kos yang dimaksud. Kamar itu ternyata masih dibiarkan seperti saat Budi menghilang. Pemilik kos tidak berani menyewakannya lagi, karena banyak penghuni lain yang merasa ada sesuatu yang aneh di sana. Dengan izin pemilik kos, Arya masuk ke dalam kamar itu. Udara di dalamnya terasa dingin dan pengap. Ia menyalakan senter ponselnya dan mulai menggeledah laci serta lemari. Lalu, di bawah tumpukan buku lama, ia menemukannya, sebuah catatan kecil yang sudah menguning. Jari-jari Arya gemetar saat membukanya, dan saat ia membaca isinya, darahnya langsung membeku. 16 Februari. Aku yakin warung itu menyembunyikan sesuatu. Aku melihat sesuatu di dapurnya. Sesuatu yang bukan manusia. 20 Februari. Aku mencoba bertanya pada orang-orang sekitar, tapi mereka semua takut bicara. Seperti ada sesuatu yang mengancam mereka. 1 Maret. Aku merasa dia memperhatikanku. Setiap malam, aku melihat seseorang berdiri di depan kos ini. Bukan orang biasa. Aku tidak bisa melihat wajahnya. 5 Maret. Mereka tahu, aku sudah terlalu banyak tahu. Aku mendengar suara-suara di malam hari. Mereka memanggil namaku. Aku mencoba pergi dari kota ini. Tapi aku tidak bisa. Mereka tidak akan membiarkanku pergi. 10 Maret. Aku melihatnya lagi tadi malam. Makhluk hitam itu berdiri di depan jendela. Ia tidak bergerak. Ia hanya menunggu. 14 Maret. Mereka butuh lebih banyak darah. Aku berikutnya. Ria menutup buku itu dengan tangan gemetar. Matanya melirik ke sekeliling kamar. Tiba-tiba merasa ada sesuatu yang mengawasinya. Budi menghilang tepat sehari setelah catatan terakhir ini ditulis. Dan sekarang, apakah Arya yang berikutnya? Arya merasa tangannya gemetar saat ia menutup catatan Budi. Pesugihan, bisiknya pelan. Pikiran itu membuat bulu kuduknya meremang. Jika semua ini ada hubungannya dengan pesugihan, maka warung Pak Darman
bukan sekadar warung biasa. Warung itu adalah tempat persembahan. Dan pertanyaannya sekarang, persembahan untuk siapa? Malam itu, Arya tidak bisa tidur. Ia membuka laptopnya dan mulai mencari lebih dalam tentang pesugihan darah. Semakin banyak yang ia baca, semakin ia sadar bahwa ini bukan sekadar cerita mistis biasa. Pesugihan darah adalah ritual kuno yang dilakukan oleh orang-orang yang ingin cepat kaya, tapi dengan cara yang mengerikan. Bukan sekadar sesajen atau doa, tapi tumbal. Manusia harus dikorbankan agar kekayaan terus mengalir. Dan jika tumbal tidak diberikan tepat waktu, pemilik pesugihan akan menjadi tumbalnya sendiri. Arya mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Warung Pak Darman selalu ramai. Bukan karena rasa makanannya yang luar biasa, tapi karena ada sesuatu yang membantu menarik pelanggan. Sesuatu yang haus darah. Sesuatu yang tak terlihat, tapi selalu mengawasi. Arya terus membaca. Ia menemukan kisah-kisah orang yang pernah melakukan pesugihan serupa. Mereka memulai usaha kecil, lalu tiba-tiba menjadi sangat sukses. Warung, toko, bisnis apapun yang mereka jalankan mendadak ramai, seperti ada kekuatan yang menarik orang-orang datang. Tapi di balik itu, setiap bulan, satu orang harus mati. Biasanya, korban dipilih dari orang-orang yang tidak akan dicari keluarganya, gelandangan, pengamen, orang asing, dan semakin lama, kebutuhan tumbal semakin meningkat. Jika sebelumnya cukup satu orang sebulan, lama-kelamaan bisa menjadi 2, 3, bahkan lebih. Karena itu, banyak orang yang melakukan pesugihan ini akhirnya tidak bisa keluar. Mereka terjebak dalam perjanjian mengerikan. Jika mereka gagal memberikan tumbal, maka makhluk yang memberikan kekayaan itu akan menagihnya sendiri. Makhluk itu akan datang dan akan mengambil nyawa pemiliknya dengan cara yang jauh lebih mengerikan. Arya mulai berpikir, apakah mungkin sekarang giliran Pak Darman yang sedang dikejar? Apakah karena itulah ia semakin agresif mencari korban? Arya teringat pengamen yang menghilang, lalu pelanggan-pelanggan yang terlihat linglung setelah makan di sana. Dan yang paling menyeramkan, bisikan yang ia dengar dari warung itu, "Tolong, itu bukan suara hantu. Itu suara seseorang yang masih hidup, seseorang yang mungkin sedang disiapkan sebagai tumbal berikutnya." Arya menarik napas dalam. Ia merasa ada 2 pilihan. Pertama, berhenti mencari tahu dan melupakan semuanya, atau kedua, masuk lebih dalam dan mungkin tidak akan pernah bisa keluar lagi. Tapi satu hal yang pasti, Pak Darman harus dihentikan sebelum korban berikutnya jatuh. Sebelum Arya sendiri menjadi tumbal selanjutnya. Arya merasa jantungnya berdetak kencang. Ia sudah membaca cukup banyak tentang pesugihan darah. Ia tahu betapa mengerikannya ritual ini. Dan sekarang, ia hanya punya satu pilihan. Menghentikan Pak Darman sebelum ada korban lagi. Malam itu, ia menyiapkan segalanya. Ia menulis semua bukti yang ia temukan, catatan budi, daftar orang hilang, bahkan cerita dari warga sekitar. Rencananya, ia akan melaporkan semuanya ke polisi atau menyebarkan ke media sosial agar semua orang tahu apa yang sebenarnya terjadi di warung itu. Tapi, mereka sudah mengetahuinya lebih dulu. Pukul 11 malam, Arya berjalan menuju warung Pak Darman. Namun, saat ia mendekati warung, ia merasa sesuatu yang aneh. Pelanggan-pelanggan yang sedang makan berhenti mengunyah. Mereka semua menoleh ke arah Arya secara bersamaan. Mata mereka kosong, wajah mereka pucat. Lalu tiba-tiba mereka berdiri. Arya mundur selangkah. Ada yang salah. Salah satu pelanggan, seorang pria dengan tubuh kurus dan mata cekung, tiba-tiba berbisik pelan, "Kau tidak seharusnya ada di sini." Lalu, dalam sekejap, mereka berlari ke arahnya. Arya langsung berbalik dan berlari sekencang mungkin. Orang-orang itu mengejarnya dengan langkah cepat dan aneh. Seolah-olah tubuh mereka tidak sepenuhnya dikendalikan oleh mereka sendiri. Mereka bukan lagi manusia biasa. Mereka adalah bagian dari pesugihan itu. Arya menyeberang jalan, berlari melewati gang-gang kecil, hingga akhirnya sampai ke sebuah jalan setapak yang menuju ke hutan di pinggiran kota. Tapi ia belum aman,
Karena saat ia menoleh, ada sesuatu yang lain yang mengejarnya. Di antara pelanggan-pelanggan yang mengejarnya, ada sosok yang lebih besar. Sosok itu hitam pekat, tidak memiliki bentuk yang jelas, hanya seperti gumpalan kegelapan yang bergerak. Dan yang paling mengerikan, matanya merah menyala. Itu bukan manusia, itu makhluk pesugihan. Arya berlari semakin cepat, masuk lebih dalam ke dalam hutan. Napasnya memburu, kakinya terasa semakin berat. Ia mendengar langkah-langkah di belakangnya. Mereka semakin dekat. Ia hampir jatuh tersandung akar pohon, tapi ia terus berlari. Jika ia berhenti, ia mati. Lalu, di tengah hutan, ia melihat sesuatu yang aneh di tanah. Sebuah benda kecil berkilat di bawah cahaya bulan. Arya melangkah ke arahnya dan mengangkat benda itu, sebuah jimat. Ia langsung mengenali jimat itu. Benda ini ada di dalam catatan Budi. Budi pasti pernah ke sini sebelum menghilang, dan entah bagaimana jimat ini bisa menyelamatkannya. Arya menggenggam jimat itu erat, dan saat ia menoleh ke belakang, makhluk dengan mata merah itu berhenti. Ia tidak bisa mendekati Arya. Arya berdiri di tepi hutan, napasnya masih tersengal. Jimat di tangannya berkilau, samar di bawah cahaya bulan. Makhluk mata merah itu berhenti mengejarnya. Tapi ia tahu, ini belum selesai. Ia sudah terlalu dalam, sudah melihat terlalu banyak, dan sekarang ia hanya punya satu pilihan: menghentikan ritual pesugihan ini sebelum lebih banyak korban jatuh. Arya menatap warung Pak Darman yang terlihat dari kejauhan. Lampunya masih menyala terang di tengah malam, seperti biasa. Tapi kali ini, suasananya lebih mencekam. Ia tahu, ritual sedang berlangsung. Dengan langkah hati-hati, ia menyusup kembali ke warung itu. Warung tampak sepi dari luar. Tidak ada pelanggan, tidak ada suara aktivitas. Tapi saat Arya mendekati pintu belakang, ia mendengar sesuatu. Bisikan-bisikan aneh. Suara itu bukan dari satu orang. Banyak, seperti paduan suara yang berbicara dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Arya mengintip melalui celah pintu, dan apa yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di tengah ruangan, Pak Darman berlutut di lantai, mengenakan kain hitam yang menutupi sebagian tubuhnya. Di hadapannya, ada sesosok makhluk yang tidak seharusnya ada di dunia ini. Makhluk itu tinggi dan kurus, dengan tubuh kehitaman seperti arang yang terbakar. Tangannya panjang, kukunya tajam seperti pisau. Wajahnya tidak memiliki mata, hanya ada lubang hitam besar di tempat matanya seharusnya berada. Tapi yang paling mengerikan adalah mulutnya. Mulut itu terlalu besar untuk ukuran wajahnya, penuh dengan gigi tajam yang berlapis-lapis. Makhluk itu berdiri diam, tapi tubuhnya berdenyut seperti sedang bernapas. Arya nyaris jatuh mundur, tapi ia menahan dirinya. Ia melihat sesuatu di sebelah Pak Darman. Sesosok tubuh manusia. Orang itu masih hidup, tapi tubuhnya lemah, tergeletak di lantai dengan mata kosong. Korban berikutnya. Arya merasakan kemarahan mendidih di dalam dadanya. Ia harus menghentikan ini. Pak Darman mulai berbicara dengan suara serak. "Tuan, aku sudah menyiapkan persembahan. Ambillah dan berilah aku berkah untuk melanjutkan warung ini." Makhluk itu tidak bergerak, tapi ruangan seakan bergetar. Lalu, perlahan ia menundukkan kepala. Arya tahu, sebentar lagi korban itu akan dihabisi. Ia tidak bisa diam saja. Dengan segala keberanian yang tersisa, ia menggenggam jimat yang ia temukan dan melangkah masuk. "Pak Darman, berhenti!" Suasana ruangan langsung berubah. Pak Darman tersentak dan menoleh dengan wajah terkejut. Makhluk itu juga menoleh. Meski ia tidak punya mata, Arya bisa merasakan tatapannya. Angin dingin tiba-tiba berembus, membuat lampu di dapur berkedip-kedip. Arya baru saja melakukan kesalahan besar. Suasana di dalam dapur warung terasa seperti neraka. Makhluk tinggi kurus dengan kulit hitam berdenyut berdiri diam. Meskipun ia tidak memiliki mata, Arya bisa merasakan tatapan tajam yang menusuk ke dalam jiwanya. Pak Darman masih berlutut, wajahnya berubah ketakutan. Ia tahu ritualnya telah diganggu. Arya merasakan jantungnya berdetak begitu keras. Tangannya gemetar, tapi ia tidak boleh ragu.
Ia harus menghancurkan warung ini, sekarang juga. Di dalam sakunya ada botol kecil berisi air suci yang ia dapat dari seorang dukun tua yang percaya bahwa sesuatu yang jahat tinggal di warung ini. Gunakan air ini di tempat yang terkena darah tumbal, kata sang dukun. Itu satu-satunya cara mengusir mereka. Arya tahu tempat yang paling penuh dengan darah, wajan raksasa itu. Dengan tangan gemetar, Arya merogoh sakunya dan membuka botol itu. Pak Darman melihatnya dan wajahnya langsung berubah ketakutan. Jangan! Teriaknya. Tapi sudah terlambat. Arya menyiramkan seluruh isi botol air suci ke dalam wajan berisi darah. Saat air itu menyentuh permukaan wajan, suara mendesis mengerikan terdengar. Darah dalam wajan mulai berbuih, mengeluarkan asap hitam pekat yang berputar-putar seperti makhluk yang sedang sekarat. Pak Darman langsung menjerit. Tubuhnya bergetar, kulitnya mulai meleleh seperti lilin terkena api. Ia mencakar wajahnya sendiri, berusaha menghentikan sesuatu yang tak kasat mata. Aku butuh lebih banyak tumbal, tapi ritualnya telah dihancurkan. Makhluk hitam itu mengamuk. Dengan suara yang mengerikan, ia mulai bergerak liar, menghantam dinding warung. Suara seperti ribuan orang berteriak terdengar dari dalam tubuhnya. Arya mundur, berusaha melindungi dirinya. Seluruh warung mulai bergetar. Rak-rak berjatuhan. Lampu-lampu berkedip liar, api mulai menyala di salah satu sudut ruangan. Warung ini akan terbakar. Pak Darman merangkak dengan tubuh yang sudah meleleh. Tangannya menggapai-gapai. Matanya penuh kebencian saat melihat Arya. Kau menghancurkan segalanya. Suaranya nyaris tidak terdengar. Lalu, tiba-tiba makhluk hitam itu menoleh ke arahnya. Ia mengangkat tangannya yang panjang dan kurus. Crap! Dalam sekejap, tubuh Pak Darman ditarik ke dalam kegelapan. Ia berteriak sekuat tenaga, tapi tubuhnya dihisap oleh bayangan pekat, menghilang tanpa jejak. Ia telah menjadi tumbal terakhir. Api mulai menyebar. Warung itu kini seperti neraka yang siap menelan segalanya. Arya berlari keluar secepat yang ia bisa. Ia hampir tersandung reruntuhan kayu. Tapi ia berhasil mencapai pintu belakang dan keluar ke udara malam. Saat ia menoleh, warung itu sudah terbakar hebat. Di dalam kobaran api, ia masih bisa melihat makhluk hitam itu berdiri diam. Tapi kini, ia tidak bergerak. Ia telah lenyap. Lalu, boom! Seluruh warung meledak dalam kobaran api yang menerangi malam. Arya terjatuh ke tanah. Napasnya berat, tubuhnya gemetar. Ia berhasil. Warung itu sudah hancur. Ritual itu sudah dihentikan. Tapi mengapa? Ia masih merasa ada yang mengawasinya. 3 bulan telah berlalu sejak malam mengerikan itu. Arya mencoba menjalani hidup seperti biasa. Ia kembali ke kampus, kembali bekerja paruh waktu di minimarket, berusaha melupakan semua yang terjadi. Tapi ia tahu, sesuatu telah berubah dalam dirinya. Setiap malam, ia sering merasa ada yang mengikutinya. Bayangan di sudut ruangan, bisikan samar saat ia tertidur, dan yang paling mengerikan, ia masih mencium bau anyir itu. Suatu hari, saat sedang duduk di kantin kampus, Arya tanpa sengaja melihat sebuah berita online yang membuat tubuhnya merinding. Warung nasi goreng misterius di kota seberang selalu ramai, tapi ada sesuatu yang aneh. Arya membaca artikelnya dengan tangan gemetar. Warung itu baru buka 2 minggu lalu. Lokasinya terpencil, tapi selalu penuh pelanggan. Orang-orang yang makan di sana sering merasa ketagihan. Bahkan ada yang datang setiap malam. Tidak ada yang pernah melihat proses memasaknya. Beberapa pelanggan mulai terlihat linglung setelah makan di sana. Arya menelan ludah. Ini warung Pak Darman. Bukan, ini pesugihan Pak Darman yang berpindah tempat. Ia melihat foto warung itu. Bentuknya berbeda, pemiliknya berbeda, tapi suasananya sama. Ia bisa merasakan sesuatu dari foto itu, seolah makhluk yang dulu ia lihat di dapur warung itu belum sepenuhnya hilang. Arya menutup ponselnya dengan tangan gemetar. Matanya menatap keluar jendela, ke langit yang mulai gelap. Lalu, dalam pantulan kaca jendela,
ia melihat sesuatu. Di belakangnya, dalam bayangan sudut ruangan kantin, ada sosok tinggi kurus dengan mata merah yang menatapnya. Arya membeku. Ia menutup matanya, mengatur napas. Ketika ia membuka matanya kembali, sosok itu sudah menghilang. Tapi ia tahu satu hal, pesugihan itu tidak pernah benar-benar berakhir. Arya tahu ia punya dua pilihan. Pertama, melupakan semuanya, berpura-pura tidak tahu, dan menjalani hidupnya seperti biasa. Atau kedua, pergi ke kota seberang dan menyelidiki warung itu sebelum lebih banyak orang menjadi korban. Tapi ia sadar satu hal, jika ia kembali menyelidikinya, mungkin kali ini ia tidak akan selamat. Kisah pesugihan darah adalah pengingat tentang bahaya keserakahan. Tidak ada kekayaan yang datang dengan mudah tanpa konsekuensi. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Tidak semua hal yang terlihat sukses itu bersih dari dosa. Kadang ada harga yang harus dibayar. Ketakutan masyarakat terhadap sesuatu seringkali memiliki alasan. Jika banyak orang takut membicarakan sesuatu, mungkin ada kebenaran mengerikan di baliknya. Pesugihan selalu meminta imbalan. Tidak ada perjanjian dengan iblis yang berakhir bahagia. Dan yang terakhir, hanya karena sesuatu telah dihancurkan, bukan berarti itu benar-benar hilang. Kadang, kegelapan hanya berpindah tempat, menunggu korban berikutnya. Jika kamu jadi Arya, apa yang akan kamu lakukan? Bayangkan kamu ada di posisi Arya. Kamu sudah tahu rahasia mengerikan di balik warung itu. Tapi di saat yang sama, kamu merasa pesugihan ini masih ada dan berpindah tempat. Kalau kamu jadi Arya, apakah kamu akan pergi menyelidiki warung baru itu? Atau justru memilih untuk melupakan semuanya dan hidup dengan ketakutan seumur hidup? Jawab di kolom komentar ya.